Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Nuraini dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2032311013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang teknologi gangguan sistem pernafasan. Pengertian teknologi sistem pernafasan adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi sistem pernafasan. Nah, untuk teknologi yang akan saya bahas atau saya jelaskan untuk gangguan sistem pernafasan ini adalah teknologi spirometri. Teknologi spirometri ini adalah teknologi untuk menilai fungsi paru. Hal yang perlu kita lakukan sebelum menggunakan teknologi ini adalah memasukkan data-data pasien ke dalam alat tersebut dengan cara kita menanyakan ke beberapa hal seperti identitas. Nah, di dalam identitas itu, hal-hal yang perlu kita tanyakan adalah seperti nomor, usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan. Nah, setelah kita mendapatkan data-data tersebut, maka data tersebut akan dimasukkan atau diinput ke dalam spirometrinya, ke dalam alat yang berupa layar. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan data yang telah dimasukkan, maka kita akan memberikan alat berupa yang namanya maltis itu untuk atau sebagai media ketika dia akan menghirup udara. Nah, alat tersebut digunakan dan dimasukkan ke dalam mulut pasien seperti ini. Dimasukkan ke dalam mulut pasien. Dan ini untuk alat spirometrinya. Lalu pasien diminta untuk ditutupi dengan penjepit itu. Nah, setelah dijepitkan, alat tersebut dimasukkan ke dalam mulut, maka pasien diminta untuk bernafas sebanyak 3 kali sampai napasnya teratur dan pasien terbiasa dengan alat tersebut. Nah, alat itu akan disambungkan dengan alat yang tadi berupa PC yang sudah dimasukkan data-data. Ketika sudah melakukan prosedur spirometri, nanti hasilnya akan keluar dan hasilnya juga kita dapat menilai bagaimana fungsi paru pada pasien tersebut. Sehingga nanti ketika pasien bernapas, alat tersebut akan mendeteksi berapa kecepatan atau laju si pernapasan atau kualitas dari si pernapasan pasien tersebut. Setelah 3 kali bernapas, pasien diminta untuk menghirup udara secara maksimal dan mengeluarkannya secara menyeluruh, atau udara tersebut dikeluarkan secara semuanya dihabiskan yang sudah dihirup itu. Nah, ketika sudah melakukan hal tersebut, si pasien akan diminta untuk mengulangi hal tersebut sebanyak 3 kali dan akan diambil nilai yang paling tinggi yang nanti akan muncul di layar alat yang tadi. Nah, dari data atau tindakan tadi tersebut, maka nanti akan mendapatkan hasilnya dan juga kita dapat menilai bagaimana fungsi paru pada pasien tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait teknologi gangguan sistem pernafasan atau teknologi spirometri tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.